Hai, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah proses register check. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat sebuah controller. Nah, kita buat package-nya dulu, controller. Lalu kita panggil, buat namanya account controller. Nah, di sini dia sebagai REST controller. Lalu kita perlu membuat metode post ya, karena kita mau konsep register. Lalu ini endpoint-nya saya bikin /check gitu aja ya. Public response entity untuk kembaliannya, responnya maksudnya. Register, saya di sini kasih nama fungsinya register check. Namanya bebas ya. Lalu di sini request body-nya kita perlu membuat terlebih dahulu. Namanya di sini kita kasih ini dulu package-nya, terlebih dahulu DTO atau data transfer object. Nah, di sini saya kasih nama register check DTO. Nah, gini aja ya. Nah, isinya itu hanya private string email. Seperti yang di video sebelumnya, kita akan mencontohkan register menggunakan email ya. Nah, jadi yang perlu kita terima itu hanya email saja. Lalu di sini perlu annotation data. Annotation data itu dari Lombok. Oke. Setelah itu kita perlu pasang di sini. Namanya register check DTO. Nah, setelah itu kita perlu membuat sebuah service untuk memproses proses bisnisnya. Di sini kita membuat package namanya service. Lalu kita kasih nama kelasnya namanya account service. Nah, di sini kita perlu pasang annotation service. Lalu kita membuat sebuah function, kembaliannya response entity saja. Response entity generate tipenya. Lalu register namanya kita samakan saja register check. Lalu dia perlu menerima register check DTO. Lalu di function ini kita akan memproses ini ya. Kita perlu cek data di Postgres. Nah, apakah email yang didaftarkan sudah ada gitu? Kita perlu cek dulu. Lalu proses kedua kita perlu cek data di Redis. Apakah dia sudah pernah register gitu. Lalu proses selanjutnya, jika kita sudah melewati cek data ini, kita perlu menyimpannya ke save Redis, save ke temp atau ya temp Redis. Nah, gini ya. Yang pertama register check kita masukkan saja dulu di akun controller. Di sini kita perlu panggil si service yang tadi kita buat, private final account service. Nah, kita perlu pasang di dependency injection. Kita pasang wide.
Lalu setelah itu kita panggil fungsinya. Kita return account service, nama fungsinya, lalu kita parsing parameternya. Oke, lalu kita pasang log ya supaya tahu. Ini juga bawaan dari Lombok ya, annotation yang log4j. Ini. Nah, di sini kita pasang log.debug saja. Isinya register. Kita mau lihat objek yang dikirim. Lalu masukkan register check detail. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke akun service. Nah, ini kelihatan nggak ya? Oh, nggak apa-apa, ntar saya zoom ya, biar lebih gampang dibacanya. Waktu di register check, kita akan memproses. Nah, sebelum itu berarti kita perlu memanggil akun repository. Privat final akun repository. Nah, kita sama pasang di dependency injection di constructor. Nah, di sini kita panggil akun repository, lalu get first. Oh, kita perlu bikin dulu ya. Di sini. Di sini kita perlu membuat function. Respon baliknya adalah akun entity. Akun entity kita perlu membaca get first by email. Di sini kita emailnya tipenya string, masukkan email. Sini. Oke. Setelah itu kita panggil di sini get first by email. Nah, kita perlu memasukkan si email itu tadi dari register check detail. Gitu ya. Lalu kita perlu ya, nah, setelah itu kita pasang kondisi jika atau if akun by email tidak sama dengan 0, kita return respon entity, lalu kita pasang status konflik gitu aja ya. Kita anggap bahwa datanya sudah ada ya, kita kirim respon konflik aja. Konflik itu 409. Lalu build sorry ya, ini. Nah, setelah itu kita perlu cek di Redis. Yang perlu kita lakukan berarti kita perlu repository yang Redis. Kita panggil dulu record final temp akun repository. Masukkan juga ke constructor. Setelah itu kita panggil temp akun repository, lalu get first. Oh, sama dong, kita perlu membuat functionnya. Nah, tapi respon dari functionnya yaitu ini temp akun, lalu get first by email, sama string. Nah, ya. Lalu di sini kita panggil get first by email sama ya di sini.
register check DTO, get email. Lalu kita pasang kondisi juga if di sini perlu ke ini dulu, bikin lokal variabel tem akun baiknya. Tem akun by email tidak null, kita akan lalu setelah itu kita perlu menyimpan ke ini Redis ya. Sementara berarti kita perlu membuat objek tem Redis, tem akun, tem akun. Tem akun. Oh ya, oke deh. Kalau enggak kita ini aja, kan dia sudah ada tuh, kita panggil aja tem akun, bikin baru, lalu tem akun by email, kita set email, ambil dari register check DTO, get email, lalu tem akun by email set valid, artinya dia belum melakukan validasi, kita pasang false. Kemudian kita simpan tem akun repository, save si objeknya ini, tem akun by email. Oke, lalu kita return respon entity. Oke, lalu udah gitu aja ya, tidak berhasil, kita respon oke saja. Lalu tunggu, ini kita perlu bikin gini aja, string email ya, dengan register check DTO get email. Nah, semua yang ini kita masukkan saja email. Nah, ini biar rapi. Oke, setelah itu kita perlu menjalankan si Spring ini, npm Spring Boot run. Lalu kita perlu tes menggunakan Postman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan Postman, Postman itu adalah aplikasi untuk melakukan atau sebagai pengganti front end. Tapi ini lebih mudah ya. Jadi kita bisa tinggal pasang endpoint, lalu bodinya apa gitu. Kalian juga bisa tinggal install aja Postman. Nah, yang perlu kita tes yaitu di sini aman, port 8010. Nah, yang kita tes seperti yang tadi, kita method post, lalu endpoint-nya localhost 8010 / endpoint yang kita buat tadi yaitu /check. Lalu kita request-nya menggunakan JSON. Request body-nya itu ada email, lalu kita masukkan emailnya. Setelah itu kita send. Nah, di sini responnya oke ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini sih kelihatan dia baca ke database Postgres ya. Nah, sekarang kita perlu cek di database Redis ya, karena kan kita menyimpan datanya di Redis. Nah, kita cek nih sekarang di Redis.
Kita cek di sini, tinggal kita lihat menggunakan case bintang. Nah, di sini sudah ada entity ya, atau model atau data dengan namanya akun. Nah, seperti yang kalian lihat, klik OK. Akunnya sudah masuk ya. Nah, jadi di sini misalkan kita post lagi gitu. Nah, harusnya lebih cepat. Artinya email ini masih ada gitu. Nah, seperti yang di sebelumnya, kita bisa lihat di ttl akun. Nah, kita bisa lihat sisa waktu si akun yang kita buat ini. Jadi kalau melewatin ini, dianggap udah hilang gitu. Nah, sampai di sini aja videonya. Kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.